Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali dengan Tirto Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan trik bagaimana kita melakukan penulisan pada Microsoft Word, namun kita tidak perlu melakukan pengetikan. Ingin tahu caranya? Mari simak video berikut. Baiklah Bapak Ibu, mari sekarang kita mempraktekkan langsung bagaimana cara kita membuat tulisan pada Microsoft Office Word tanpa melakukan pengetikan. Dalam arti kita tidak perlu mengetik dengan menggunakan jari tangan kita, tetapi kita hanya menggunakan suara atau voice. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan memanfaatkan Google Dokumen. Maka karena itu, langkah pertama yang harus kita buka terlebih dahulu adalah Google Chrome sebagai browsernya. Nah, inilah halaman dari Google Chrome. Maka untuk langkah selanjutnya kita membuka Google Dokumen. Ya, Google Dokumen. Kemudian kita telusuri. Ya. Ini Bapak Ibu ya, Google Dokumen ya. Kita sign in Google Docs ya, Google Dokumen kita klik. Nah, sekarang kita akan membuka Google Dokumen kita. Nah, setelah terbuka halaman Google Dokumen kita, maka kita akan membuat dokumen baru ya. Kita akan memulai dokumen baru. Kita klik dokumen yang masih kosong. Ya, kita masih menunggu terbukanya dokumen kosong ya Bapak Ibu. Dan kecepatan membuka ya tentu saja tergantung kepada perangkat atau sinyal data paket internet yang kita gunakan. Nah, ini Bapak Ibu sudah kita membuka halaman yang masih kosong dari Google Dokumen kita. Maka untuk langkah selanjutnya kita akan menampilkan mic ya atau mikrofon supaya kita dapat menginput melalui suara atau voice. Yaitu caranya kita klik pada toolbar ya, alat ya, alat. Nah, pada alat ini belum ada gambar mikrofon ya. Semestinya ini sudah harus ada gambar mikrofon. Bagaimana cara menampilkan? Maka kita klik terjemahkan dokumen. Ya, kita pilih bahasa. Ya tentu kalau kita ingin mengetiknya dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Apabila kita akan mengetik dengan bahasa Inggris misalnya, kita pilih bahasa Inggris. Karena sekarang saya praktekkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia. Oke ya. Ya, setelah kita klik bahasa, mungkin kita tutup saja ya.
supaya tidak membuka halaman baru. Ya, coba kita buka lagi pada alat. Ya, belum muncul ya. Kita klik lagi bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih ya Indonesia. Ya, kalau belum muncul kita pilih, coba kita terjemahkan. Kita masih menunggu loading dari halaman dokumen yang masih kosong ini. Kita akan mencoba kembali apakah pada alat sudah muncul. Ya, sudah muncul gambar mikrofon ya. Tertulis di situ dikte ya. Artinya kita mendiktekan dengan menggunakan suara atau voice. Kita klik gambar mikrofon untuk mengaktifkan sehingga gambar mikrofon ini tampil pada halaman yang akan kita ketik ya. Nah, maka untuk yang halaman sebelumnya dapat kita tutup ya, kita menggunakan halaman yang sudah menampilkan mikrofon. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah siap untuk membuat tulisan dengan menggunakan suara atau voice. Mari kita akan mencoba. Kita klik gambar mikrofon ya, double klik ya. Ya, kita klik gambar mikrofon Bapak Ibu. Ternyata suara saya sudah terekam. Ya, sudah bisa dijadikan tulisan pada halaman yang baru saya buka ini. Ya, kita tutup dulu ya Bapak Ibu ya, kita hapus dulu. Mari kita praktikkan dengan menggunakan tulisan lain. Ya, kita klik lagi ya. Biasanya nanti Bapak Ibu, ketika kita klik, maka pada pojok atas akan ada lambang atau simbol rekaman sedang berlangsung ya. Ada gambar merah, rekaman sedang berlangsung. Kita klik saja. Tutorial kali ini kita akan mempraktikkan cara membuat tulisan dengan menggunakan suara atau voice. Titik. Baris baru. Cara ini digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat tulisan yang banyak dan panjang, sehingga kita tidak merasa lelah. Titik. Namun dengan cara ini tentu saja masih banyak terdapat kekurangan.
Sebab ketika kita mengucapkan kata yang kurang jelas, maka dalam penulisan dengan huruf akan salah. Tetapi kekurangan ini bisa kita perbaiki dengan cara kita mengedit kembali tulisan yang kita buat. Titik. Setidaknya cara ini dapat meringankan beban kita dalam membuat tulisan, dan kita lebih santai dalam menulis. Titik. Baris baru. Kita mencoba menuliskan kalimat yang menggunakan tanda baca. Titik. Baris baru. Misalnya titik 2. Baris baru. Siapa namamu? Tanda tanya. Baris baru. Baris baru. Namaku Sinta. Titik. Baris baru. Ayo, koma. Cepat keluar dari sini. Tanda seru. Ya, kita coba hentikan dulu, Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh tulisan yang kita buat dengan menggunakan suara atau voice. Memang ada beberapa kata seperti yang sudah tadi Bapak Ibu saksikan, Bapak Ibu lihat. Misalnya pada kata ya yang diucapkan sekali muncul 2 kali. Tetapi itu bisa diedit Bapak Ibu ya. Kemudian tentu saja juga dalam penulisan huruf kapital, semestinya huruf kapital di awal kalimat ini masih huruf kecil. Namun kesalahan-kesalahan ini saya kira masih bisa diedit daripada kita mengetik dengan menggunakan jari kita. Hal-hal yang lain barangkali nanti Ibu bisa temukan ya dalam kasus langsung Bapak Ibu ketika mempraktikannya. Tentang tanda baca saya kira cukup seru juga ya. Tanda baca kita cukup mengucapkan tanda tanya untuk menuliskan tanda tanya, titik untuk tanda titik, kemudian koma untuk tanda koma, kemudian tanda seru untuk menuliskan tanda seru, dan barangkali nanti untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri ya, hal-hal apa saja yang mungkin bisa diinputkan lewat Google Docs ini ya. Nah sekarang Bapak Ibu, setelah kita membuat tulisan itu, kita dapat menyimpannya ya, menyimpannya
seperti halnya kita menyimpan pada pengetikan Microsoft Office Word ya. Nah, untuk menyimpan file tersebut ini kan prosesnya masih secara online ya. Kita dapat menyimpannya sehingga kita dapat mengeditnya secara offline nanti ya. Kita klik file ya. Nah, kemudian kita download Bapak Ibu. Nah, dalam mendownload kita diberi pilihan dalam bentuk dokumen ya. Kemudian atau format-format yang lain seperti PDF ya. Ya, kita coba saja menyimpannya dalam bentuk Microsoft Word ya, supaya nanti kita bisa mengeditnya. Kita simpan atau kita download ya. Nah, Bapak Ibu, di pojok kiri bawah sudah terdownload ya. Kemudian kita buka. Nah, inilah Bapak Ibu apa yang kita ketikkan tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, seperti perataan, spasi ya. Kemudian jenis font, ukuran font, seperti halnya Bapak Ibu mengedit tulisan biasa ya. Semoga cara yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu dapat mempraktikannya untuk tulisan-tulisan Bapak Ibu. Semoga ini dapat meringankan beban dalam Bapak Ibu menyelesaikan tulisan seperti skripsi, makalah, dan sebagainya. Kiranya cukup di sini tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial yang lain. Dengan saya, Tirto Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.